Hai, kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan menceritakan tentang Alas Roban. Nama dalam cerita ini sudah aku samarkan. Bagi masyarakat Jawa Tengah, tempat ini memiliki kesan tersendiri. Ya, Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas Roban sendiri adalah nama sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tak hanya cerita mistis di hutan Alas Roban, jalanan yang membentang di antara hutan Alas Roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Dulunya Alas Roban ini dibangun sejak abad ke-18 oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa, karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan dan membuat jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak dari mereka yang mati karena terlalu lelah atau mendapatkan perilaku buruk dari Belanda. Dan mayat-mayat para pekerja itu biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalannya. Makanya tak heran, kemudian tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri dari mereka. Melewati jalan Alas Roban tak hanya harus dengan kendaraan yang sehat, namun juga dengan mental yang kuat. Selain jalannya yang berkelok-kelok dan ada di beberapa titik yang cukup curam naik turunnya. Soal mental, jelas hal ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan nanti tak akan pernah diketahui oleh yang melewatinya. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang biasa menumpang di kendaraan, sampai disesatkan oleh makhluk penghuni Alas Roban. Di beberapa spot, jalanan Alas Roban ini sangat gelap, dan biasanya sering terjadi kejadian gaib di situ. Nah, dari kengerian itu semua, terdapat satu cerita yang dialami oleh seorang teman. Dia adalah seorang perantau yang sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang dan harus melalui Alas Roban. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2002. Waktu itu, Tito hendak pulang ke rumahnya yang ada di Semarang. Kebetulan temannya yang bernama Ivan pun akan pulang ke daerah Demak. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi bersama dengan mengendarai mobil milik Tito. Sepulang kerja, Tito langsung bergegas untuk mandi dan bersiap untuk perjalanan. Tito menjemput Ivan di rumahnya. Sesampainya di rumah Ivan, jam menunjukkan pukul 5 sore. Di tahun tersebut, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi, jalan satu-satunya bagi pengendara di jalur utara ya jalan Pantura ini. Dan jalanan Alas Roban masih melewati bukit dan jalannya berkelok-kelok tajam, yang sekarang dikenal dengan Alas Roban Lama. Singkat cerita, mereka berdua tiba di Brebes sekitar pukul 11 malam. Karena mereka berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah mereka lewati dan akhirnya mereka tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu sama sekali mereka tidak memikirkan hal yang aneh-aneh, karena sudah beberapa kali mereka pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari. Jalanan sudah sangat sepi dan mereka sampai di area Alas Roban. Ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap karena minimnya penerangan dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas pada saat malam hari. Tiba-tiba terdengar 2 kali sesuatu jatuh di atas mobil. Mereka menepi dan mencari sesuatu yang ada di atas mobil. Tapi mereka berdua tidak menemukan apa-apa.
Belum lama jalan, tepat setelah tanjakan, tiba-tiba mereka dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil, seperti habis menabrak sesuatu. Akhirnya kali ini Ivan pun memutuskan untuk turun dan memeriksa apa yang ada di luar sana. Seketika Ivan menginfo kepada Tito bahwa ban mobilnya kempes. Waktu sudah menunjukkan pukul 2, mana ada tambal ban jam segini, kata Tito. Dan dia pun juga tidak membawa ban serep. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari mobil. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan yang tinggi di kanan kiri jalan. Tak nampak satupun kendaraan yang lewat waktu itu. Mereka pun mencoba untuk melihat kiri dan kanan. Nampak ada cahaya remang-remang di kiri jalan. Mereka berdua berjalan menuju ke arah cahaya itu, memastikan bahwa itu ada seseorang yang bisa menolongnya. Ketika mereka mencoba untuk mendekat, dan tiba-tiba di situ ada tambal ban. Akhirnya Tito pun kembali ke mobil untuk membawa mobil itu mendekati ke tambal ban tersebut. "Enten apa, Mas?" tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. "Astagfirullah." Ivan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut yang tiba-tiba. "Niki Pak, ban kula bocor, ajeng nambal saged." "Oh, saged Mas, monggo pinarak mriki." Lelaki tua itu mempersilahkan mereka berdua. Mereka berdua pun tidak menaruh curiga sama sekali dengan kakek tua itu. Namun mereka berdua hanya mencium ada bau menyan di sekitar tambal ban itu. Di kejauhan, Tito melihat ada warung yang masih buka. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngopi di warung tersebut. Ketika hendak menyeberang jalan menuju warung itu, tiba-tiba ada satu truk yang lewat pelan-pelan. Sopirnya melihat kepada mereka dengan raut wajah yang heran. Setelah mereka berdua berjalan ke arah warung tersebut, warung itu seperti warung di pedesaan pada umumnya. Bangunannya terbuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana, nampak ada segerombolan anak kecil main di samping warung itu. "Kok ada anak-anak main jam segini ya?" batin dan pikir Ivan kala itu. Tanpa terlalu memikirkannya, Ivan dan Tito pun masuk ke dalam warung itu. Nampak ada wanita yang belum begitu tua mengenakan daster berdiri tersenyum melihat kedatangan mereka berdua. "Tumbas nopo, Mas?" tanya penjual itu. "Kopi panas kali, Bu." Tak lama kopi itu pun datang. Mereka pun mengobrol santai. Dan Tito pun menanyakan kepada Ivan, "Van, ngerasa ada yang aneh nggak? Jam segini kok ada ya anak-anak main?" tanya Tito waktu itu. "Anak-anak mana?" jawab Ivan. "Lah, itu di samping warung. Ini suaranya kedengaran kok. Masa kamu nggak tahu?" Tanpa menjawab, Ivan yang mendengarku langsung keluar dan mengecek di samping warung. "Mana? Gak ada apa-apa, jangan nakut-nakutin deh kamu." Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Lalu, mereka pun memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. Tapi tentunya sebelum kembali, mereka pun mencari ibu penjual warung itu untuk membayar kopi yang mereka minum. Berkali-kali mereka memanggil si ibu, namun tak juga ada jawaban. Sekali lagi ia panggil, "Bu." Bukannya jawaban dari ibu penjual warung itu, tapi mereka dibuat kaget dengan suara yang didengar. Terdengar suara seperti wanita yang sedang tertawa keras serta melengking. Mereka berdua pun bergegas untuk keluar dari warung itu. Tiba-tiba di sana, mereka berdua melihat ada wanita berdiri tegak
berjubah hitam yang sangat panjang di samping dekat pohon. Matanya terbelalak putih dengan wajah yang pucat dan rambut yang panjang. Anak-anak kecil yang tadinya sedang bergurau, mereka pun berlari menghampiri perempuan itu. Wajah anak-anak tersebut hancur dan banyak luka di sekujur badannya. Akhirnya mereka berdua pun lari menuju mobil mereka tadi. Dan dikagetkan lagi, tambal ban yang tadinya ada tiba-tiba menghilang entah kemana. Yang mereka lihat saat ini, mobilnya hanya terparkir di tepian jalan di dekat jurang. Nggak berpikir lama lagi, mereka pun berdua langsung masuk ke dalam mobil dan ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu. Namun lagi dan lagi, mobil Tito pun tidak bisa dihidupkan. Entah kenapa. Lalu mereka berdua pun berdoa dan membaca-baca doa yang mereka bisa. Akhirnya nggak lama mobil itu pun menyala dan langsung mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Nggak lama dari mereka jalan, tiba-tiba suara barang yang jatuh di atas mobil mereka. Di situ Ivan sudah mengingatkan Tito, nggak usah terlalu difikirkan, kita lanjut aja jalan. Waktu itu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Tapi anehnya, kenapa tidak ada kendaraan satupun yang lewat di jalan itu? Padahal normalnya di jam segitu masih ada lah kendaraan besar yang melintas walaupun nggak banyak. Nggak lama spontan Tito pun menginjak rem dengan mendadak, sangat mendadak. Dan mereka berdua pun kaget. Karena Ivan pun juga melihat ada wanita yang ia temui waktu di warung tadi melintas dengan sangat cepat di depan mobil mereka dan membuat Tito kaget. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menepi sejenak untuk beristirahat sebentar. Nggak lama terdengar suara orang mengetok kaca mobil. Terlihat dari dalam ada seorang bapak dan ibu yang sedang berboncengan, nampaknya seperti suami istri. Dibukalah sama Tito dan tiba-tiba bapak itu bertanya, "Kalian kenapa mas? Gak apa-apa?" Tanya bapak tersebut. "Gak apa-apa pak, kami hanya terkejut barusan ada orang menyeberang." Jelas Tito. "Walah mas, hati-hati, di sini tuh rawan. Ayo ikutin bapak aja dari belakang, mampir ke rumah bapak sebentar. Rumah bapak gak jauh dari alas roban ini," ucap bapak itu. Singkat cerita, mereka berdua pun mengiyakan dan mengikuti Pak Wiryo dan istrinya dari belakang. Di setiap tikungan, mereka pun melihat Pak Wiryo ini nampak membunyikan klakson motornya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Pak Wiryo sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Wiryo saat itu nampak langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan berisikan teh hangat 2 gelas. "Monggo mas, diminum dulu." Tidak lama azan subuh pun berkumandang dan Pak Wiryo mengajak mereka untuk sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah selesai sholat, mereka pun kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Wiryo. Perlahan Pak Wiryo bertanya kepada mereka, "Sebenarnya apa yang terjadi mas tadi?" tanya Pak Wiryo kepada mereka. "Dan masnya mau kemana?" Akhirnya Tito pun menjelaskan mereka ingin pulang ke Semarang dan Ivan ingin ke Demak, mereka dari perantauan. Tito pun bercerita kalau semua itu terjadi waktu ban mobilnya tiba-tiba bocor dan mereka pun menepi untuk ketambal ban. Menunggu mobilnya yang lagi ditambal, mereka pun melihat ada warung dan mereka pun berkunjung ke warung itu. Dan Pak Wiryo pun menjelaskan bahwa di alas roban itu tidak ada warung apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan. Tapi di situ Tito dan Ivan pun agak sedikit ngeyel karena mereka benar-benar menemui ada tambal ban dan warung di sana. Dan ditegaskan lagi sama Pak Wiryo ini kalau di situ memang benar-benar tidak ada warung dan tambal ban. Memang di sana banyak dan sering terjadi kejadian macam itu.
Belum lama juga ada kecelakaan, satu mobil dan satu keluarga itu meninggal. Jadi banyak banget di sana pengendara yang diganggu. Dan Pak Wiryo pun mempersilahkan untuk Ivan dan Tito saat itu untuk beristirahat dulu sebelum nanti siang atau sorenya melanjutkan perjalanan lagi. Lalu mereka berdua pun dipersilakan untuk beristirahat di kamar milik anaknya Pak Wiryo yang sedang merantau di Jakarta. Setelah tidur melepas lelah, mereka pun terbangun dan disambutlah dengan Pak Wiryo dengan istrinya. "Monggo mas, makan dulu sebelum jalan." "Waduh pak, kok repot-repot gini?" jawab Tito. Setelahnya mereka berdua pun pamit menuju mobil. Seketika mereka kembali ke mobil dan Ivan pun melihat ban mobil yang tadinya bocor, tiba-tiba ban mobil itu baik-baik saja. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam mobil dan kembali pamit lagi dan melanjutkan perjalanan ke tujuan mereka. Setelahnya sampai di Semarang, Tito pun mengantarkan Ivan ke terminal untuk selanjutnya dia melanjutkan perjalanannya menuju tujuannya. Setelahnya Tito pun tidak pernah bisa melupakan pengalaman yang saat ini ia alami bersama temannya. Setelahnya Tito pun pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak terlupakan sampai kapanpun. Dan sampai detik ini mereka pun masih sering berkunjung ke rumah Pak Wiryo dan istrinya.